Halo kreators, selamat datang di kelas kreator episode ketiga. Hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya pilih niche terbaik. Langsung aja kita mulai daripada banyak bacot. So, di episode 2 sebelumnya, gue udah ngejelasin tentang yang namanya sweet spot. Kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan cari playlist yang namanya kelas kreator dari Buddha Cuma Sekali. Yang dimana gue review sedikit, sweet spot itu adalah pertemuan antara topik yang lo suka, marketnya ada, dan ada opportunity bisnisnya. Sehingga dengan begitu, kalian jadi content creator yang memang followersnya banyak, fansnya banyak, juga ngasilin cuan yang banyak. Jadi jangan sampai ada cacat di antara salah satunya. Karena kalau misalnya cacat di antara salah satunya, misalnya kalian tidak ada bisnis opportunity-nya, kalian gak akan bisa makan. Kalian cuma dapetin followersnya gede doang. Padahal di dunia ini kita butuhnya makan. Walaupun kadang makan bisa ditukar pakai exposure. Nah, sekarang apa itu niche dan kenapa harus punya niche? Gue akan jabarin dulu apa maksud dari niche. Niche itu masuknya simpelnya adalah segmentasi pasar. Oke? Contohnya kalau misalnya kalian mau bisnis, kan ditanya bisnisnya mau apa? Mau di F&B, mau di properti, mau di commodity, atau mau di pertambangan. Misalnya kayak gitu. Nah itu adalah industri. Nah F&B, misalnya kita pilih industrinya adalah F&B. F&B itu kan ada breakdown-breakdownnya. Mau street food, mau Japanese food, Korean food, atau apapun itu. Nah, Korean food, Japanese food, atau street food itu adalah niche dari si industri tersebut. Sama seperti konten. Misalnya kita mau ngebahas tentang finance. Content finance ya. Content finance itu kan ada cabangnya. Personal finance kah, traditional finance kah, atau Web3. Nah, dari niche tersebut juga bisa diturunin lagi yang nanti akan kita bahas di super specific niche atau specific niche. Nah, kenapa kita harus punya niche? Karena kalau kita mau dikenal sama orang-orang sebagai content creator, kita harus tahu, kita ini mau dikenal sebagai content creator apa. Tapi bang, kalau misalnya di luar sana kan ada tuh, Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee, dia itu ngebahas tentang macem-macem. Hal-hal yang lagi tren habis itu dibahas. Iya itu Deddy Corbuzier sama Dr. Richard Lee. Nah kita belum jadi seperti mereka, sebesar mereka. Awalnya Dr. Richard Lee pun ngebahasnya spesifik tentang skincare. Awalnya dia start dari situ. Nanti kalau misalnya dia sudah besar, lu sudah besar, mau ngebahas yang lain-lain juga aman. Ogut Muda Cuma Sekali juga mulainya di awal adalah ngebahas tentang konten. Baru setelah itu merambah ke atas-atasnya lagi. Nah itu adalah materi yang gue sering bilangnya benang merah topik konten. Lu harus belajar seperti Amazon. Amazon itu dia spesifik dulu jualannya buku. Setelah jualan buku, barulah dia jualan DVD, barulah dia jualan e-book, dan akhirnya dia jualan semuanya. Jangan kebalik, topiknya gado-gado, akhirnya orang bingung, ini kreator ngomongin apa sih? Ini kreator niche-nya apa sih? Gue dapat untung apa nonton si kreator ini? That's why lu butuh niche. Nah, dengan kita punya niche, kita itu bisa menyasar segmentasi dari market tertentu. Kenapa? Karena setiap orang itu kan punya selera. Di dalam otak manusia, itu kan mereka tuh punya beberapa topik-topik yang mereka suka. Contohnya pada gambar. Let's say kita bilang ini otaknya si Budi. Budi itu suka tentang teknologi. Budi suka tentang meme. Budi suka konten-konten tentang keuangan. Budi suka gaming. Budi suka tentang agama. Budi suka tentang makanan. Dan Budi suka tentang kesehatan. Artinya kalau misalnya lu ngebahas kontennya yang nggak ada ketertarikannya si Budi ini, kemungkinan konten lu nggak akan ditonton. Maka dari itu penting banget kita nentuin niche untuk menentukan kita itu mau nyasar segmen market yang seperti apa. Kalau misalnya kalian ngebahasnya tentang horor, berarti niche horor tidak masuk kepada si Budi ini. Karena di dalam otaknya dia tidak punya selera untuk niche horror. Yang dia punya selera-selera yang tadi gue udah jelasin. Jadi nggak ada yang namanya konten untuk semua orang. Nggak ada. Konten itu harus spesifik kepada segmen market tertentu yang spesifik. Gua sering ngebahas ini yang namanya adalah audience centric. Kalau misalnya lu mau gue bahas tentang audience centric di episode selanjutnya, silakan komen, bang bahas audience centric biar gue bikin kontennya makin tajam. Selama gue ngonten dari tahun 2018 sampai tahun sekarang, gue itu ngelihat ada 3 niche yang evergreen. Niche evergreen itu maksudnya apa? Niche evergreen itu adalah niche yang tidak akan pernah mati selamanya. Dan kalau misalnya kalian masuk ke sini, kalian akan selalu punya ide konten apapun. Tinggal banyak orang yang sadar tentang niche ini, dan akhirnya makanya kompetisi dari niche ini tuh jadi tinggi. Makanya kalian butuh yang namanya personal branding untuk kalian bisa berbeda daripada orang-orang di niche yang kalian pilih. Niche tersebut adalah wealth, health, dan relationship. Wealth. Simpelnya wealth itu adalah kekayaan. Siapa sih orang yang nggak mau kaya? Siapa sih orang yang nggak mau hidup punya uang yang cukup di zaman kapitalis ini? Makanya kalian lihat kan, influencer-influencer yang ngajarin orang cara jadi kaya, ngajarin orang cara punya duit banyak,
itu pasti rame. Yang kedua adalah health atau kesehatan. Semua orang pengen hidup sehat, tapi nggak semua orang bisa disiplin untuk hidup sehat. Nah makanya fitness influencer, tips-tips diet, tips olahraga, itu selalu rame dan nggak akan ada matinya. Padahal diet, olahraga, dan lain-lain, itu gitu-gitu aja dari dulu. Sama aja cara sehat kan gitu-gitu aja. Tapi karena niche-nya ini evergreen, jadi masih lebih long last. Selanjutnya adalah relationship. Relationship itu hubungan antara manusia. Parenting, tentang cara dapetin pacar, terus abis itu cara berdandan, ya kan, beauty, cara untuk berfashion, itu kan ngomongin tentang relationship. That's why fashion dari dulu gitu-gitu aja, beauty dari dulu gitu-gitu aja, tapi karena hubungannya sama hubungan dengan manusia, niche tersebut jadi gurih banget. Nah, saat kalian tentuin sweet spotnya kalian atau niche apa yang mau kalian masukin, pertama tentuin dulu industrinya. Contoh kalau misalnya digambar, kita bisa lihat ada industri finance. Nah, industri finance atau keuangan ini kan banyak banget niche-nya ya. Ngebahas tentang makroekonominya, bisnis, money management, reksadana, banking, karir, stock market, atau kripto. Contoh lain, kita misalnya ngomongin tentang bisnis. Kita dalemin lagi nih, dari finance ke bisnis ya. Berarti kita masuk ke niche-nya ini. Oke, dari bisnis. Kita masuk, tek, klik ya. Nah, bisnis itu banyak banget kita bahasnya. Ada marketing, scaling bisnis, startup, investor, karir, human resource, atau mulai bisnis. Nah, kalian tentuin dulu payung besarnya dari niche kalian. Nah, baru tentuin niche-nya. Misalnya kalian pilihnya niche mulai bisnis. Oke, berarti kalian bahas konten-konten tentang mulai bisnis. Nah, kalian bisa masuk lagi ke specific niche. Mulai bisnis kan banyak tuh. Mulai bisnis kuliner, mulai bisnis pertambangan, mulai bisnis properti. Akhirnya kalian memutuskan untuk masuknya ke mulai bisnis online. Oke, itu namanya masuk ke specific niche. Nah, kalian mau dalemin lagi bisa, super specific niche. Misalnya, kalian mau masukin mulai bisnis online dari jalur kreator. Itu contohnya yang gua bahas sekarang. Nah, perlu digarisbawahi, kalau semakin dalam super specific niche-nya, ya, misalnya kalian masuknya ke super specific niche, kita masuk lagi ke super specific niche yang lebih dalam nih, kreator. Kita masuknya ke TikTok kreator, ya kan? Atau kreator yang ngebahas tentang hewan. Itu makin sedikit kompetisinya, tapi populasi orang yang sukanya makin sedikit juga. Contoh kalian ngebahas tentang alam semesta. Alam semesta itu kan banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kalian spesifiknya tentang riset permukaan dari planet Venus, ya pasti akan lebih sedikit orangnya yang nonton daripada orang-orang yang ngebahas tentang alam semesta secara menyeluruh. Tapi persaingannya semakin sedikit. Tugas kalian adalah mencari spesifik niche yang orangnya masih cukup, tapi persaingannya belum ketat. Nanti kalau misalnya kalian sudah bisa menguasai di specific niche ini, kalian bisa loncat ke yang atasnya. Misalnya kalian udah jago ngomongin tentang bisnis online. Kalian bisa tuh ngebahas-bahas tentang mindset bisnis, keuangan bisnis, dan sebagainya macamnya. Sama seperti Amazon, tadinya jual buku, jadi jual e-book, sampai akhirnya jual segalanya. Kayak gitu. Contoh lain, fitness niche-nya. Nah, misalnya kalian udah menentukan, oke, saya mau spesifik niche-nya yoga. Tapi kalian lihat, gila kompetisinya yoga ini banyak sekali. Nah, kalian bisa masukin ke super specific niche-nya. Super specific niche-nya misalnya ngebahas tentang cara olahraga yoga untuk ibu hamil. Kalian bisa masukin lagi ke super specific niche-nya lagi yang layer selanjutnya adalah misalnya yoga untuk ibu hamil yang masih dalam trimester pertama dan kedua. Itu makin super specific niche. Tapi lihat, populasinya juga makin sedikit kan. Karena kalau misalnya ibu-ibu yang udah ngelewatin trimester pertama dan trimester kedua, berarti udah nonton konten-konten kalian gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mulai dari trimester pertama sama trimester kedua, misalnya udah rame, kalian mau bahas lagi yang trimester ketiga, trimester keempat gitu. Gue nggak tahu trimester ketiga apa empat ya, lupa. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut, silahkan join komunitas gratis kita di Discord, yaitu Akademi Kreator. Linknya gue taruh di deskripsi. Untuk next kelas kreator, kira-kira bahas apa lagi, silahkan tulis di komen.